yang na dengki dalam hati, walaupun orang yang mengupiah musurban jumat ibadat, bila na dengki dalam hati katnya Rasulullah hana na akui katnya orang mukmin, tetapi munafik. Là hình hay ada Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Boleh ditanya bersama Tunggu Imam Syekh Masjid yang kita muliakan, remaja masjid, gure-gure Bandung, tungku-tungku sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ditanya dalam udip selalu beribadah kepada Allah. Ibadah dalam bentuk kebaikan selalu bertanya kubur, dalam bentuk kejahatan dan larangan Allah bertanya tinggalkan. Karena dalam ibadah nan sembunyikan oleh Allah, na ibadah yang diridhai Allah, sehingga menentukan balasan Allah mempertempatkan di dalam surga. Menancip sebaliknya, ubina kejahatan yang dendam oleh Allah bandung bertanya kebal. Karena kejahatan dan yang dendam oleh Allah yang nesab murka Allah, sehingga gejabut iman oleh Allah. Na maksiat yang ditanya kubur, yang hana tatui pak hidup murka Allah, sehingga dicabut iman di Allah, watai kena mati. Sebagaimana pernah terjadi ruh masa ilai bak murid ulama besar pada masanya. Dalam kitab Minhajul Amilin karangan Imam Al-Ghazali cerita isinan salah tiga ulama syiik bakwatanya yang bernama Syekh Fudail bin Iyad. Salah tiga murid gaknya yang paling alim, waktu kena meninggal murid Syekh Fudail yang paling alimnya, nejak Syekh Fudail bin Iyad nutawa murid gaknya yang tengah sakit dalam keadaan dadak kena uwa Allah. Duduk di samping murid gaknya membaca Al-Quran. Fah waktu membaca Al-Quran bak surat Yasin negeri. Murid Syekh Fudail bin Iyad nekun bak surat yang tengah membaca surat Yasin. Ya Syekhi, la taqra' hadha. Hai Quran, benda baca Al-Quran untuk dia. Bentuk Al-Quran liburan. Thumma laqanahu bi kalimati la ilaha illallah.
Olehnya lekuran petalkin baca kalimat la ilaha illallah bak punyung murid saja. Le paling murid Syekh Fudail bin Iyad kan temker. Le pegah bak ure ya Syekh. Be le purno kalimat la ilaha illallah bak punyung lo. Karena lon kana cabut iman di Allah. Meninggallah murid Syekh Fudail bin Iyad. Syekh Fudail bin Iyad bawatan yang sangat kecewa dan sedih. Dikarenakan yang murid yang paling malam di antara murid yang lain bisa mencabut iman oleh Allah. Wadah kena mati. Sehingga tipi sabe-sabe Syekh Fudail bin Iyad negurung dalam rumah selama 40 malam mana tebit-tebit. Tinggal sampai kemudian gaknya cabut iman oleh Allah. Sehingga pada malam Syekh Fudail bin Iyad bermimpi. Dalam mimpi Syekh Fudail bin Iyad negara murid gaknya yang mati kecabut iman oleh Allah bunuh tengah zuhur oleh malaikat kena di alam neraka. Gekun dia Syekh Fudail bin Iyad bak malaikat. Hai malaikat, bekle nanti murid lon nyong lebih wadah siat mantang lon ne pegahabat. Malaikat lebih wadah sehingga pegah-pegah ne pegahabat. Syekh Fudail bin Iyad dengan murid gudanya oleh Syekh Fudail bin Iyad. Hai murid lon, sebab kata melepaskan iman oleh Allah, apa kejahatan yang pernah engkau lakukan? Dijawab oleh murid Syekh Fudail bin Iyad. Hai murid, rupanya lon gejabut iman oleh Allah karena heboh sebab maksiat yang lon kerjakan. Gemurka oleh Allah karena heboh maksiatnya, han sempat lon bertaubat kepada Allah. Pertama, maksiat yang pernah lon kerjakan bin namimah, dengan sebab namimah. Namimahnya adalah dosa lidah. Hanya hidup Pak Atin ngan lidah lon hai urang pernah lon pakai antara saudara dengan saudara lain. Dengan lidah lon bermusuhan antara syara dengan syara yang lain. Namimahnya jadakan bahasa lain pengadu domba, lalat merah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ancam ke urang namimah handamang juga. La yadkhulul jannah namamun. Han pernah tamang surga urang-urang yang namimah. Dosa lidah gaknya dia kepakai antara urang lain dengan urang lain. Tukang memeh haba, nyo namimah, salah sabah maksiat yang terjadi bak murid Syekh Fudail bin Iyad jud sebab dicabut iman li Allah. Hai murid, yang kedua sebab dicabut iman li Allah bil hasad, dengan sebab hasud. Hasudkan dosa lidah, hasud dosa hati. Arti daripada hasud benci terhadap saudara katanya yang nikmat, dan cukup senang katanya bila ada nikmat nyan bak saudara katanya. Nyan hasud benci terhadap orang lain yang nikmat dan senang. Tak galak ada pegadah kesenangan dan nikmat yang bakti. Hasud bahasa lain takun
dengki. Hasut penyakit hati. Hasut dengkinya kan sifat orang mukmin. Orang yang nak dengki dalam hati, walaupun orang yang mengupiah, musurban, jumat ibadat, bila nak dengki dalam hati katnya, Rasulullah hana nak akui katnya orang mukmin, tetapi munafik. Nabi neken di dalam hadis, al-mu'min yakbitu wal munafiqu yahsubu. Orang beriman dia cemburu kepada orang lain. Orang munafik selalu dengki dalam hati. Beda cemburu dengan dengki. Sehingga cemburu dibolehkan, bahkan sunat hukumnya dimiliki oleh orang yang beriman, kata Nabi. Cemburu bahaya get. Tak kalon saudara katanya dung sibuk dijak ulang, dijak ugle, dimengkat, digede, sembahyang berjamaah di masjid hantam pernah tinggal. Dijak buat pak majlis taklim hantam pernah alfa. Katanya yang anak kat sibuk lagi di pakat lun ya Allah, han tempat dong ibadat lagi di. Merasa cemburu katanya, ya Allah. Nepujut lun pujumut ibadat. Dung sibuk dong lagi di bermerupak ibadat. Yang cemburu mendapat pahala. Yang kepada Rasulullah, al-mu'min yang begitu harus dan sunat cemburu orang-orang yang mukmin. Wal munafiqu yahsudu, orang munafik selalu dengki dalam hati, benci kepada orang lain yang nak nikmat, cukup galak bergadah nikmat dan sengsara kepada saudara kita nyonya. Mangat gadah sifat dengki dalam hati, karena yang dosa hati, penyakit hati, tentu saja gadah dengan ubat zikir kepada Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ketahui olehmu dengan berzikir kepada Allah dapat menenteramkan hati, dapat menyembuhkan penyakit-penyakit hati, dosa-dosa hati, di antaranya hasud, dengki. Pernah gadah sifat munafik dengan sebab diberzikir dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Uqudul Lujen, cerita tiga suami yang bukan akai munafik, diminta sebab sampai-sampai mengajit di putalah rumah bak tabah pulang, dititip semacam balun, katakanlah dino dompet bak rumah di suami munafiknya. Hai rumah lu, nyo dompet tak ubah sihat, entu wadah dong perle dong laki tajuk jut kun rumah, dijok dompet laku oleh rumah yang simpan, dibaca awalnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tamal dompet dalam kamar, disimpan dalam lemari. Anak trip dibahnya ditubit rumah. Tamal suami munafiknya jok dompet getiak lampon, supaya wadah gelangkan tibak rumah anak itu hole, jid sebab dan alasan bujit poh rumah. Leh getiak dompetnya dalam mon, dia lagi bak rumah. Hai rumah lun, dompet yang lun yu kubah bak kata, lun kalung seleh, tajuk benar biat. Get suami lun kun rumah, dibaca dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Netamang nebuka pintu kamar. Dengan segera Allah neperintah bak malaikat Jibril. Jibril terbiat oleh umum
tambang dalam kamar suami munafiknya, cok dompet yang ada tiba oleh suami munafiknya, punduk pula keset hana berbekas kada, hana berbekas bulu. Langsung watai buka pintu kamar, buka lemari, cok dompet, mantang kada lagi keset kada dipunduk oleh malaikat Jibril. Kemudian watai tunjuk dompet di rumah pak suami, dikejutlah suami. Pakan kana dompet tampak kan hana bekas bulu getiak lampon di suami penuh. Sehingga ditanya oleh suami pak rumah tu, putra amalan bro selamanya. Rupanya masalah tajam amalan watai kejadian aneh kan kita macam jabunkan kana. Ditanya pu amalan bro hai rumah tu. Dijawab oleh rumah, setingkat lon hana alam amalan yang melain, melainkan lon selalu hai suami lon baca kalimat zikir Bismillahirrahmanirrahim. Le ceritanya le isteri ke, maka membuka pintu hidayah le Allah kepada suaminya, gelak menambah isteri, gelak taubat ba Allah, gada sifat munafik dalam hati gaknya buat zikir bismillah, jangankan gaknya baca, dibaca di rumah pun mempengaruhi kepada keluarganya hilang sifat munafik, apalagi katanya yang baca sendiri. Maka yang salah satu kada penyakit hati, iaitu dengki yang dimiliki oleh munafik, dan penyakit hati yang lain, banyaklah berzikir kepada Allah. Dengki pernah terjadi bak murid Syekh Fudail bin Iyad, sebab maksudnya gemurka Allah, dicabut imannya. Yang ketiga disampaikan bak gulai, hai gulai lun dicabut iman le Allah karena pernah lun jeb khamar bil khamri, pernah lun jeb khamar. Apa yang dimaksud dengan khamar? Nabi menyatakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kullu muskirin khamrun. Bandung-bandung yang je kemabuk, wadah tak pakai, wadah tajib dan tak pajuk, yang khamar Nabi. Hukum khamar Nabi juga menyatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kullu khamrin haramun. Tiap khamar haram hukumnya. Pemandang yang kita pakai untuk mangat mabuk, mangat lai ulai kita yang haram hukumnya. Mesra tak pakai ganja khusus, tapi ganja mangat mabuk yang jetakan kamar, sabu-sabu lagi yang untuk mangat mabuk tak pakai yang kamar. Haram kamar kita tu boleh ditanya obat Bandung, beda dengan haram yang lain. Haram yang lain kemudian punya dalam keadaan darurat jut. Lagi haram baju pui dalam keadaan darurat, hana makanan lain bak kampungnya, bak wadanya jut baju ukuran gada kemudaratan. Haram baju pain ikut le doktor spesialis, hana ubat lain kedua melainkan payah baju pakai ubat. Yang pun dalam keadaan darurat yang lainnya pun boleh dan lain sebagainya. Tetapi hanya haram kamar, hana inilah darurat. Menyahana kupik sabu-sabu uranyo pateku bak mati. Nyan ban rayu tak dosa kamar. Nabi pernah menyatakan di dalam hadis, al-khamru ummus sayyi'ah. Khamar adalah ibunya kejahatan, ubena kejahatan dan kemaksiatan. Makdi adalah khamar. Orang jeb dan orang pakai khamarnya. Saban cip dosa lagi orang semah patung. Nabi kalih negen di dalam hadis, syaribul khamri ka'amil asnam. Orang yang pakai yang benda yang dia mabuk, orang yang dia ganja, yang dia sabu-sabu, yang dia minuman keras,
yang pakai ganja saban dosa cici lagi urung rumah patung. Maka nyan kamar pernah di jeb le murid Syekh Fudail bin Iyad dalam keadaan sakit. Gejah ubena doktor ibi ubat han pulih kenyan. Nasabah doktor yang paling spesial, yang paling spesialis ipudah drone hanampat lain, melainkan payah digit kamar dalam tunyan sejangkir nyan sebab kamarnya sebab yang dicabut iman li Allah Subhanahu wa taala. Lepo sebab yang terjadi maksiat yang dikerjakan oleh murid Syekh Fudail bin Iyad bak masanya nemurkai oleh Allah, mencabut iman li Allah Subhanahu wa taala wate dalam keadaan sakratul maut. Nauzubillah, mudah-mudahan katanya Bandung ubena kejahatan dan larangan Allah katanya tinggalkan karena hana tak tepat yang getam di Allah, di antaranya nadiduk murka Allah karena hikmah pakan meyukuput pakan meyukubat ubena larangan Allah karena nagisom dalam larangan Allah, murka Allah sampai dilepaskan iman oleh Allah. Menangkit sebaliknya ubena perintah-perintah Allah, kebaikan-kebaikan yang Bandung kita yang puput karena Allah nadesom dalam kebaikan-kebaikan yang yaitu ridhanya Allah. Apabila kebaikan yang kita kerjakan, ibadah yang kita puputnya menyertai dengan ridha Allah, maka akan mendapatkan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Selamat iman kita sampai tahu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah umat yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat kepada kita bersama dan iman kita selalu berada dalam hati kita, istiqamah dalam ibadah sampai tahu Allah dalam keadaan mukmin.